Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Wa amma rubu'ul munjiyati, anapun utawi seperempati piro-piro perkara kataken saking afat niku bahayane di dalam ibadah. Di kronologi ini Imam Ghazali ndhawuhaken kitab Ihya Ulumuddin ini memuat seperempatnya ibadah, memuat seperempatnya adah, seperempatnya yang seperempat muhlikat, yang seperempat munjiat. Di kitab Ihya memuat 4 bahasan. Yang seperempat bahas masalah ibadah, yang seperempat bahas masalah adat, geniku fenomena yang terjadi di antara hubungan makhluk satu dengan yang lain. Ketiga, hal-hal yang bisa mengakibatkan kerusakan kita. Keempat, hal yang bisa menyelamatkan. Untuk seperempatnya ibadah, kemarin disebutkan membuat 10 kitab. Untuk Rubu'ul Adat, kitab membicarakan fenomena yang terjadi, yang kebiasaan terjadi di antara masyarakat sebagaimana transaksi, pernikahan dan lain sebagainya, membuat 10 kitab. Seperempat yang merusakkan hati kita, merusakkan iman kita, juga ada 10 kitab. Seperempat yang menjelaskan tentang munjiat juga membuat 10 kitab. Total jenderal dalam kitab Ihya membuat 40 kitab. Sedangkan seperempat adat, Imam Ghazali menyebutkan tentang siri atau rahasia fenomena yang terjadi di antara makhluk, menjelaskan tentang samar-samarnya kesunatan yang harus dilakukan di antara makhluk, dan rahasia-rahasia dari warok, macam-macamnya warok. Untuk itu yang seperempat dari adat. Sekarang seperempat yang munjiat. Fa'al-kuru mongko nuturaken ingsun fihi ing dalem rubu'ul munjiat kula khuluqin mahmudin, ing saben-saben akhlak niku jamak jane, saben-saben akhlak kang den puji, wa khoslatin lan saben-saben pekerti niku sikap perilaku marhubin kang den demeni apa via khoslah. Di dalam Rubu'ul Munjiat Imam Ghazali akan mengupas tuntas tentang akhlak-akhlak yang dipuji, tentang sikap dan perilaku yang disukai oleh syariat, termasuk min khisalil muqarrabin, beberapa saking piro-piro pekertine to sikap dan perilaku ni ulama-ulama kang den parekaken maring Gusti Allah, wasiddiqin dan ulama-ulama kang siddiq, yaitu yang cocok antara qaul dan antara perbuatan dan perkataan, antara perilaku, antara hati dan lisan. Allati kang sifat yang dituturkan itu adalah sifat-sifat biya kang tetep keran alati yatakarrobu bisa pepak sopal abdu mirrobil alamin maring zat kang mengerani wong alam kabeh. Yang akan disebutkan Imam Ghazali dari sifatnya muqarrabin dan siddiqin adalah sifat yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa adzkuru lan nuturaken sapa ingsun fi kulli khoslatin ing dalam saben-saben pekerti dan sifat akhlak tadi khaddaha ing pelanggerane, ing definisine khoslah. Misal menyebutkan zuhud, disebutkan apa definisi zuhud? Zuhud adalah menjauhi dari sesuatu yang melebihi dari kebutuhan, dan iktisar alal khili dari yang halal saja misalnya. Wa hakikotaha dan hakikoti khoslah. Apa hakikatnya zuhud?
hakikatnya zuhud adalah menjauhi dari hal-hal yang bisa menghalang-halangi datang kepada Allah. Wasababahalan sebabi zuhud, sebabi khoslah alladzi kang bikang tetep kelan alladzi tujtalabu den suprih dan tarik apa sih khoslah. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan zuhud? Misalnya sebab-sebabnya kita zuhud, yaitu kita percaya bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang telah menjadi milik kita tidak akan bisa dimiliki orang lain. Perkara yang dimiliki orang lain, bagiannya orang lain tidak akan pernah kita bisa miliki. Dengan keimanan semacam itu bisa menarik kita pada zuhud. Wa samrotiha wa al-qurbi bi kulli khoslatin samrotaha ing buai khoslah. Lalu kalau kita zuhud buahnya apa? Nah, buahnya akan bisa tenang menghadap kepada Allah. Alati kang minakang saking alati tustafadu den ambil faedah apa sih khoslah. Terus wa alamataha lan nuturaken ingsun ing tandani khoslah. Alati kang biakang tetep kelan alati tu ta'arrafu den kenal apa sih khoslah. Tandane wong niku zuhud apa? Tandane wong niku zuhud iku apa? Misalnya tandanya ketika kehilangan dengan mendapatkan sama saja di dalam hati tidak ada perubahan. Kapan kita mendapatkan senang, kehilangan susah, ini berarti menunjukkan belum ada tanda zuhud. Wa fadilataha lan nuturaken ingsun ing fadilah khoslah alati kang li ajliya krana arai alati fiha ing dalem khoslah li ajliya fiha yarghabu seneng sapa wong ing dalem khoslah. Ma'ama dan akan disebutkan pula fadilahnya khoslah tersebut, fadilahnya akhlak, fadilahnya tawakal, fadilahnya zuhud, fadilahnya qanaah, fadilahnya sabar dan lain sebagainya akan disebutkan. Ma'ama sertane dalil-dalil waroda kang tumeka apa mafia ing dalam khoslah min syawahidi syar'i saking dalil syariat. Yaitu dengan bukti-bukti yang telah dijadikan justifikasi dari syariat, termasuk Al-Quran, hadis, aqwalus sahabat dan orang-orang setelahnya sahabat yaitu tabi'in. Wal akli dan akal, dalil-dalil secara akliyah, secara akal. Walakot sonnafa lan demi yakti teman-teman wis nganggit sapa anasu ulama sebelumnya Imam Ghazali maksudnya fi ba'di hadil ma'ani ing dalem nahkikaken setengah iki makna kang ingsun tuturaken niku khoslah-khoslah yang akan saya sebutkan itu sebenarnya sudah pernah disusun oleh ulama-ulama sebelum aku, disusun dengan berarti kita kutuban ing pira-pira kutub, cuman ada perbedaan seperti kakutil qulub wari ayah wa manasilis sairin dan kitab risalah. Cuman walaupun sudah dituturkan, sudah disebutkan oleh ulama-ulama yang terdahulu, tetap saya masih menulis. Kenapa? Walakin yatamayyazu, tapi ini jadi beda hadzal kitabu iki kitab Ihya Ulumuddin anha saking kutub kang den susun ulama dahulu umat taqaddam. Akan tetapi kata Imam Ghazali, kitab Ihya ini berbeda dengan susunan para ulama-ulama terdahulu tentang khoslah-khoslah yang akan saya sebutkan. Apa keistimewaannya? Perbedaannya apa? Bi khamsati umurin kelawan 5 pira-pira perkara. Niki biasa cara kecap niku ya untuk supaya kita mau seneng karo kecap ya dikai sing nomor 1 faedah ngene-ngene niku sudah biasa. Beda dengan yang lain, itu biasa. Pertama, perbedaan kitab Ihya dari beberapa kitab yang telah disusun oleh ulama-ulama yang terdahulu, kata Imam Ghazali, ada 5 hal. Pertama, al-awwal iku khaluma mudhari perkara aqaduhu kang padha mbundeli sapa ulama ing ma, yaitu untuk transparan, untuk melepaskan ikatan hal-hal yang telah diikat oleh para ulama terdahulu. Ini pertanyaan keistimewanya 1. Kedua,
wakas fuma lan buka perkara ajmaluhu kang padha gemblengaken itu menutup-nutupi dengan disebutkan secara global sapa sih nas ing ma. Jadi perbedaan kitab Ihya dari kitab-kitab yang telah disusun oleh ulama-ulama dahulu walaupun sama-sama menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji, yang dimaki, tapi ada kelebihan kitab Ihya ini dari kitab-kitab beliau ada 5 hal. Pertama, mengupas tuntas hal-hal yang tidak disebutkan dengan secara gamblang, hal yang masih dirahasiakan. Kedua, asani kutarti buma ngurut-ngurutaken perkara baddaduhu kang misah-misahaken sapa nas ing ma. Para ulama dulu dalam menyebutkannya tidak tertib dengan berbagai tempat, berbagai bab saya kumpulkan jadi satu. Nomor loro, wa nazmuma lan ngatur perkara farraquhu atau ngumpulaken lah ngatur nertipaken ngatur ngumpulaken perkara farraqu kang padha misah-misahaken sapa nas ing ma. Oleh hal-hal yang disebutkan oleh para ulama terdahulu dengan berpisah-pisah di bab satu, bab lainnya saya atur dengan kumpulkan jadi satu. Ini kedua. Ketiga, asalisu iku jazuma ngringkes perkara tawaluhu kang ndawak-ndawakaken sapa nas ing ma. Imam Ghazali menyebutkan kitab Ihya yang panjang lebar ini pengakuannya sudah meringkas dari kitab-kitab yang dibahas dengan panjang lebar. Kita bayangno kitab Ihya kaya ngeten iki jare ringkesan. Lek sing durung diringkes piye kare. Ani jan ijazuma tawalu. Lah sing ditatwil piye kare ngoten mawon to. Wong kitab Ihya ing mahami pun mumet dawane kaya ngoten. Wadhabtuma lan melanggeri utawa nafsiri perkara ruhu kang padha mertelakaken sapa nas ing ma. Dan akan kujelaskan perincian penafsiran apa yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama. Nggih contone kaya dene kerancauan di dalam masalah niat. Kalau dalam satu sisi namal amalu binniat, tapi dalam satu sisi orang yang akan melakukan kejelekan enggak jadi mendapatkan pahala. Tapi dalam satu sisi orang yang membunuh dan orang yang dibunuh adalah masuk neraka. Dalam satu sisi Allah Ta'ala mengatakan apa yang ada di dalam hati itu dihisab intubtum ma fi anfusikum ma tukhfu yuhasibkum bihillah. Dalam satu sisi Kanjeng Nabi mengatakan ufya min ummati ma hamma fi qalbi malam yatakalam aw lam yakmal. Apa yang ada di dalam hati, kerentek-kerentek dalam hati itu tidak dihisab. Nah ini masih membingungkan. Nanti dirumuskan oleh Imam Ghazali dengan secara gamblang, dengan secara teratur. Di antaranya orang itu akan dicintai, akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai, almarhumah aman ahabba. Lalu bagaimana kalau orang-orang Nasrani, orang Yahudi mencintai kepada nabinya apa juga akan dikumpulkan. Nah, ini akan dibahas. Lalu bagaimana hukumnya kita mencintai kepada orang yang non-Islam. Sebagaimana banyak orang-orang mengefan pada artis-artis yang tidak Islam, juara sepak bola yang tidak Muslim. Nah, kalau di situ dikatakan mencintai kepada orang kafir niku haram, apakah cinta itu adalah hal yang muktasab bisa dihasilkan atau datang sendiri? Dan ini nanti akan dibahas. Hal-hal itu biasanya dalam kitab fikih hanya dibicarakan dengan cara global, termasuk mencintai kepada orang kafir karena kafirnya, maka kafir kalau karena bukan karena kafirnya, karena muamalahnya itu makruh, hanya itu saja. Tapi Imam Ghazali menjelaskan mencintai kepada seseorang kalau memang itu itiror, tidaklah berdosa. Wong cinta niku nggak bisa didapatkan, nggak bisa dihilangkan, tapi datang dengan sendiri. Makanya dikatakan cinta adalah anugerah.
Ini di antara hal-hal yang akan ditafsiri oleh Imam Ghazali dengan cara gamblang. Keistimewaan keempat, Ar-Rabi' iku khatuma, buang perkara karo ruhu kang padha balen-baleni sapa sinas ing ma. Hal yang kadang disebutkan oleh ulama berkali-kali berulang-ulang, ini saya buang biar tidak jenuh. Al-Khamis iku tahqiqu umurin, nahqiqaken jero-jeroaken pira-pira perkara ghamidatin kang jero, kang lembut, kang angel dipahami. Iktasot kang dangkal. Dangkal niku ora manut apa sih umur alal afhami ngatasi pira-pira kepahaman kang angel dibuka. Kelima, saya akan mengupas tuntas tentang sesuatu yang masih dangkal untuk dipahami. Lam yata'arad kang ora tahu mertelaaken laha maring umur lam yata'arad kang ora den pertelaaken apa laha umur fil kutubi ing dalam pira-pira kitab aslan kelan babar pisan. Akan saya kupas tuntas tentang hal-hal yang sulit-sulit yang tidak pernah dilansir di dalam beberapa kitab sama sekali, kata Imam Ghazali. Ini berarti apa yang telah ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin sebelum diungkapkan, sebelum ditulis ini sudah terbayangkan, sudah tergambarkan dengan lebar di dalam pikiran Imam Ghazali sehingga bisa mengomentari beberapa hal yang masih belum ditulis. Biasanya kalau kita mengomentari sesuatu ketika sudah ditulis, ketika sudah ada. Ini belum ada kitabnya, tapi sudah dikomentari. Karena bahasanya sa'al guru akan saya sebutkan. Berarti kan belum ditulis, belum disebutkan. Tapi sudah membayangkan, nanti akan saya sebutkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Inilah kehebatan Imam Ghazali, kejembaran pikiran Imam Ghazali. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa menjelaskan hal yang tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab orang yang sebelumnya? Kenapa? Karena idzil kullu krana utawi sekabehane ulama. Wa in tawaradu senajan toh tumeka kelawan tumpa-tumpa sapa ulama. Walaupun ulama niku silih berganti terus menyebutkan sesuatu. Iku alaman hajin ing atase dalan wahidin kang siji. Jadi para ulama-ulama dulu di dalam menulis, di dalam mengarang kitab, dalam menyusun sesuatu ini melalui metode satu. Karena melalui metode satu jalan fala mustangkaro. Mengko ora perlu diingkari. Iku maujud fala mustangkaro mengko ora den ingkari apa ayatan ayan faridah yen dadi dhewe. Sapa kul wahidin saben-saben wong siji minas salikin saking pira-pira wong kang ngambah dalan maring Gusti Allah bitanabuhi kelawan ngilingaken li amrin maring perkara ya khusuhu kang nertentoni sapa kul wahid ing amrin wa yaghfulu lan lali anhu saking amrin sapa rufaqau pira-pira kancane kul wahid. Karena para ulama-ulama sekalipun toh silih berganti menyebutkan sesuatu dengan satu metode, maka tidak bisa dimungkiri, tidak bisa diingkari, tidak bisa dihindari, sangat dimungkinkan. Masing-masing ulama salikin, ulama yang menempuh jalan kepada Allah, ini mengingatkan, menjelaskan sesuatu yang dimiliki beliau yang tidak dimiliki atau yang orang lain, ulama-ulama lain lupa. Tidak asing, tidak diingkari, tidak bisa dihelak. Salah satu dari salikin tentu akan menjelaskan tentang hal yang menjadi kekhususian, yang menjadi kemampuannya, yang menjadi keistimewaannya, yang dilupakan oleh ulama-ulama lain, oleh teman-temannya. Ya, seperti kita ngaji bersama ini mungkin di antara satu dengan yang lain punya keistimewaan dalam masalah, yang lainnya tidak tahu, yang lainnya lupa lek dawuh Imam Ghazali, yang mungkin yang lainnya lupa. Aura yakfulu utawa ora lali sapa rufaqa anitanabuhi saking ngilingaken lagu maring amrin hanya saja walakin yasud tapi ini
lali sapa Rufaqa an iradihi saking nekaaken amrin fil kutubi ing dalem pira-pira kitab. Atau mungkin teman-temannya Salikin niku enggak lupa, eling, tapi ketika akan menyebutkan dalam kitab niku lali ngono. Aula yasu utawa ora lali, eling sajane. Walakin yasrifu tapi nyegah ing Rufaqa ing ba'du Rufaqa mestine. Angkas bil gidoi saking buka tutup anggo saking amrin apa sorifun perkara kang ngalang-alangi kang nyegah. Atau sebenarnya dia tidak lupa di dalam menyebutkan, hanya saja ada sekat yang menutupi atau yang menghalangi untuk membuka keterangan tersebut. Misalnya hal itu karena lemahnya orang-orang awam di dalam masalah memahami sehingga gak berani untuk menyebutkan. Karena itu Kanjeng Nabi mengatakan la tatrahud durra fi afwahil kilabi. Jangan sekali-kali engkau melempar intan di mulutnya asu, di mulutnya anjing. Intan itu hal yang sangat berharga. Jangan dilemparkan pada mulutnya anjing yang sangat menjijikkan, akan tidak ada gunanya. Nanti akan dilempar oleh asu tersebut. Abu Hurairah juga mengatakan wa amal akhiratu lau basastuhu laqatum bal umi hadza. Kalau urusan akhirat, andai kata saya sebutkan kepada engkau semuanya, saya beberkan, tentu kau akan memotong leher saya ini. Ini dawuh Abu Hurairah dilatar belakangi dengan cerita kepada para sahabat bahwa dia mendapatkan ilmu dari Rasulullah itu 2 gerbong. Yang satu gerbong saya sampaikan dengan di muka umum keseluruhannya. Tapi yang satu gerbong kalau saya sebutkan kepada kamu, tentu kau akan menghalalkan darah saya. Niki lho, orang itu kalau sudah mencapai hakikat tentang masalah urusan akhirat, bukan masalah fikih formal, ini kadang-kadang akan bisa menimbulkan salah paham kepada orang lain sehingga dianggap zindik, dianggap kafir. Seperti yang dilakukan oleh Mansur Al-Halaj ketika ditanya, Al-Halaj tidak, Mansur tidak ada, yang ada Allah. Allah ini bukan Allah, ini Mansur. Mansur Halaj dengan Allah datang loh ini. Ini karena perkataannya niki sudah melebur kepada Allah sehingga sulit untuk dipahami. Jika mengatakan Allah fi jubati, Allah itu ada di jubah saya. Ini kan kalau orang awam akan mengatakan bahwa Allah itu bertempat di jubah, kan yang lebih bahaya. Padahal kalau orang-orang yang ahli akhirat, orang yang sudah lebur, hal itu tidak bahaya. Misalnya kita sering mengatakan ketika melihat pohon yang diterpa angin keras, kita enggak pernah mengatakan itu pohon, itu angin kencang. Padahal kita tidak pernah melihat anginnya, melihat pohonnya. Nah ini kalau dipahami orang awam kan bahwa pohon yang bergerak-gerak itu dianggap angin. Lah ini bahaya. Enggak, tapi bagi dia tidak, maksudnya itu pohon itu bergerak karena angin, makanya langsung mengatakan itu karena ada angin. Nah kalau dinaikkan lagi, angin itu tidak bisa bergerak kecuali yang menggerakkan adalah Allah. Sehingga bisa mengatakan Allah, Masya Allah, Allah. Nah ini kalau disampaikan kepada orang awam akan mengatakan itu dianggap Allah. Makanya Allah fi jubati, Allah di jubah saya. Nah, di jubah saya ini yang ada Allah. Nah ini kalau orang awam akan mengatakan Allah ada di jubahnya, itu ya kafir. Tapi yang dikehendaki oleh Al-Khalaj tidak seperti itu. Sehingga ketika Al-Khalaj dibunuh, darahnya melingkar dengan lafaz Allah. Karena memang darahnya sudah menyatu dengan kalimah Allah Ta'ala. Sehingga melihat apapun Allah, la maujuda illallah. Nah disinilah para ulama-ulama terdahulu, kata Imam Ghazali, tidak berani menyebutkan walaupun dia tidak lupa. Karena ada sekat untuk membuka ke sana disebabkan melihat
pemahaman, melihat orang-orang awam sulit untuk memahami. Di sini nanti Imam Ghazali ingin mempermudah di dalam pemahamannya kepada orang awam sehingga bisa dijangkau. Fahadhihi mongkau tai umur 5 perkara tadi, termasuk sifat mazmumah, sifat mamduhah. Iku khawasu hadzal kitabi, keistimewaan kitab Ihya Ulumuddin. 5 hal niki. Niki meng 5 hal niku. Pertama, haluma aqadu, kedua tartibu ma badadu, ketiga ijazu ma tawalu, keempat hadfu ma karahu, kelima tahqiqu umurin ghamidatin iktasad alal afham. 5 hal inilah merupakan keistimewaan kitab Ihya yang melebihi daripada atau yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain, kata Imam Ghazali. Berarti Imam Ghazali ini sudah membaca kitab-kitab lain sehingga bisa membedakan. Mak kaunihi sertane anane hadzal kitab iku khawiyan mengko 5 jami'i hadzal ulumi maring kumpulane iki ilmu zahir lan ilmu batin. Di samping itu kitab Ihya ini di samping ada 5 hal niku, kitab ini mengandung kumpulan ilmu-ilmu keseluruhan, baik ilmu lahir dan ilmu batin. Nah, lalu kenapa saya mendasari kitab ini dengan 1/4? Imam Ghazali ndawuhaken wa innama kamalani angin pestine ndorong ing ingsun, gelemaken ing ingsun, memberi spirit maring ingsun, atau ya wis lek bahasane wong Jawa, bahasa Indonesia mendorong saya, dorongan saya, faktor yang mendasari saya untuk menjadikan kitab ini pada 4 asas. Ala taksisil kitab ngatasin dasari kitab ala arbaati arba'in ngatasi 4/4. Gini ku siji dibagi 4. Apa sing kamalani amroni perkara loro. Faktor yang mendorong saya untuk membagi kitab ini dengan 1/4 dengan 4 bahasan, ada 2 hal, kata Imam Ghazali. Sing ngongkon ingsun, sing marakno ingsun, sing gelemaken ingsun bahas kitab ini dengan 4 dasar adalah 2 hal, 2 faktor yang sangat kuat. Ahaduma kang utawi salah sijine amroni wa utai ahad iku al baisu al asliyu, dorongan kang asli, spirit kang asli, kang nangeaken kang asli, asale baisu sing nangeaken. Nah, tapi bangkit nopo, nangek nopo, bangkitaken kemauan sing asli. Iku ana hadzat tartiba temen suniki ngurut-ngurutaken fitahqiqi ing dalem nyataaken wa tafhimi lan mahamaken iku kadaruri kaya perkara kang tidak bisa dilepaskan, butuh kebutuhan pasti. Jadi kita mengurutkan 4 ini seakan-akan merupakan hal yang tidak bisa dihindar. Kenapa? Pertama, seseorang itu diturunkan oleh Allah, akibatnya hanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi namanya manusia itu adalah manusia sosial. Tidak mungkin hidup dengan sendiri, tapi bermasyarakat. Maka harus ada sentuhan dengan masyarakat, saling membutuhkan satu dengan yang lain, baik di dalam pernikahan, di dalam transaksi, di dalam jual beli dan lain sebagainya. Sekaligus tidak hanya jual beli, nanti ada persengketaan, ada jinayat. Maka perlu dirumuskan dengan dengan kitab muamalah. Kenapa kok di sini ke muamalah? Ini kok nanti akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Kehidupan manusia di dunia itu terbagi menjadi 3 derajat. Yang pertama adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu ada 4 hal yang tidak bisa dilepas. Siji sandang, pangan, loro sandang, telu papan. 4 pengaturan. Loh, kenapa kok ada pengaturan? Sebab
Semuanya orang butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, tapi tidak semua orang punya keahlian bikin papan, bikin sandang. Yang sehingga antar satu dengan yang lain saling membutuhkan. Yang satu bisa bikin pakan, tani, tapi gak iso nggawe alat tani, gak iso nggawe luku, gak iso nggawe pacul, butuh pandi. Pandi sibuk membuat peralatan tapi tidak bisa menghasilkan padi, sementara yang dimakan juga padi, sehingga perlu ada penukaran, sehingga diatur dengan ilmu muamalah. Lalu ketika akan berangkat kepada Allah, akan ibadah niku sebab kumpul dengan manusia akan terjadi muhlikat. Golek wis kalah malih hasud, golek awake merasa menang malih dadi sombong. Kalau memang kecewa nanti khidun, iso ngrasani. Terus biar diterima oleh orang lain, bisa mendapatkan sesuatu, harus pencitraan. Bahasa niki ini riak. Kalau di dalam bahasa ini wong saniki jenenge pencitraan. Nah, maka akan disebutkan dengan muhlikat, perkara-perkara yang merusakkan keimanan seseorang disebabkan kumpul dengan orang. Lalu ketika sudah muhlikat perlu ada penyelamatan. Bagaimana untuk menyelamatkan kita dari kerusakan iman? Maka disebutkan yang terakhir adalah munjiat. Ini yang dimaksudkan bahwa tartib tahqiq tafhim ini adalah merupakan hal yang sangat dibutuhkan, tidak bisa lepas. Kenapa? Li'anal ilma qradmusni ilmu alladzi kang bihi kang tetep kelan alladzi yatawajjahu madhep sapa wong ilal akhirat iku yang qasimu dadi kebagi apa alladzi ila ilmil muamalah wa ila ilmil mukasafah. Ditartibkan semacam itu dikarenakan ilmu yang digunakan sarana untuk menuju akhirat ini untuk ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini membutuhkan, ini ada terbagi dua, ilmu muamalah yaitu hubungan dengan makhluk, hubungan dengan ibadah lahir, wa ilmu mukasafah dan ilmu yang membuka hati kita. Wa a'ni lan ngarepaken ingsun bil mukasafah, tapi yang saya kendaki dengan ilmu mukasafah yang ada dalam kitab Ihya ini adalah ma ing perkara yutlabu kang den supreme niku saking napa kasful maklum, buka perkara kang den weruhi fakot, yaitu yang disebut dengan ilmul batin. Di hal-hal membuka perkara yang harus dibuka saja. Ini seperti ilmu batin tentang dik, tentang kizib dan lain sebagainya. Tidak menyebutkan tentang mukasafah mengetahui barang-barang gaib. Iso ngilang gak iso balik, bukan itu yang disebutkan. Wa anilan ngarepang ingsun bil ilmil muamalah ma ing ilmu yutlah bukan dan supreme niku saking mama al kasfi sertane kebuka apa wal amalu ngamalaken bi iklan ma yang kendaki ilmu muamalah, ilmu transaksi hubungan satu dengan yang lain, yaitu ilmu yang setelahnya mengetahui bisa diamalkan. Harus diamalkan berarti yaitu perintahnya Allah dan larangan Allah. Cuman wal maksudu te perkara kang den maksud min hadzal kitab iku ilmul muamalah faqat. Terus terang kata Imam Ghazali, yang dimaksudkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini hanya ilmu muamalah saja, tidak ilmu mukasafah. Di ilmu muamalah, ilmu yang mengatur tentang hubungan makhluk dengan makhluk, hubungan makhluk dengan Tuhan. Bukan ilmu mukasafah alati kang laruksota kang ora ono dispensasi ku maujud fi idaiha ing dalem nyeleaken mukasafah al kutubah ing pira-pira kitab. Jadi bukan ilmu mukasafah yang tidak dilegalkan oleh syariat untuk disebutkan di dalam kitab, dikarenakan masalah sirri yang tidak bisa dipahami oleh semua orang, yang bahkan bisa menjadikan bahaya. Niki lek sampean maca kitab Insan Kamil lil Jili ngono ae. Syekh Atifli Asyibli, muridnya Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi, mengatakan kepada santrinya, asyhadu anni Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah. Dan santri-santrinya mengatakan,
asyhadu annaka Rasulullah. Iki lek cara zaman sakniki lah ya langsung dipenjara to alune. Lho ngene iki lho. Ilmu-ilmu yang semacam ini enggak disebutkan oleh Imam Ghazali, tidak ada dispensasi untuk ditulis di dalam kitab. Tapi anehnya bahasan yang begitu dalam itu beredar di Arab. Saya waktu di Mekah membeli niku kata tidak dilarang. Sementara kitab Fathur Rabbani miliknya Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani yang sangat sederhana, jauh dari bahasan-bahasan yang sampai ke dalam itu tidak boleh membeli. Saya tanya Fathur Rabbani langsung dikatakan anta sufi, kamu sufi. Saya tahu kalau dikatakan sufi di sana idza udrika sufi wal murad bi ahli bid'ah. Saya jawab aywa ahli bid'ah ya mamnu. Jadi dilarang di sana. Loh, kenapa kitabnya Syekh Ajili, kitab Insan Kamil di Ajili yang begitu dalam kok tidak dilarang? Karena di sana ulama-ulama Arab tidak bisa memahami. Polisi-polisi ini nggak bisa maca, makanya dipersilahkan ngono ae. Maca ini kan yo angel banget. Bahasane angel. Wong Arab kok iso masuk Arab. Walaupun orang Arab tapi kalau bahasa-bahasa yang sangat sastra yang dalam dia gak mampu. Bisanya hanya bahasa-bahasa pasaran saja. Khamsatus, ngoten molas. Halal, haram, mamnu ngono tok. Lah, wa ing kanat senajan ana apa si ilmu mukasafah ya mukasafah iku goyata maksidil talibin. Nggon kato-katoke tujuane talibin. Wamat maka nadharis siddiqin dan harapane peningali wong siddiq. Walaupun ilmu mukasafah itu adalah merupakan puncak yang diharapkan oleh talibin, harapan besar dari siddiqin, tapi tidak dilegalkan untuk ditulis di dalam kitab. Kenapa? Wa ilmul muamalah utawi ilmu muamalah iku thariqun dalan ilaihi maring ilmu mukasafah. Sedangkan ilmu muamalah niku cara kita mendapatkan ilmu mukasafah. Cara gampangan gak usah dibahas, kowe ngamal wae mengko lek dibuka karo pangeran akan merasakan sendiri, daripada bahas rasa-rasa itu gak iso dibahas tapi bisa dirasakan. Contohnya kayak apel. Apel itu bagaimana rasanya gak bisa diungkapkan, gak bisa ditulis, tapi sudahlah kamu makan saja dengan cara-cara yang baik akan mendapatkan rasa apel yang sesuai dengan aslinya, asalkan betul-betul bisa membedakan antara apel dengan delima. Yang repot itu ketika mengaji dalam ilmu muamalah tidak bisa membedakan antara apel dan delima, kemudian yang dimakan delima perasaannya apel, sehingga mengatakan rasa apel adalah kecut. Nah, ketika orang ini sudah berpedoman rasa apel niku kecut, diingatkan oleh kitab, diingatkan oleh kiai siapapun, sulit untuk menerima. Alasannya kamu hanya tahu kulitnya saja, saya sudah merasakannya. Lalu semacam itu. Padahal yang dirasakan bukan apel sebenarnya, tapi delima. Nah, orang-orang yang ngaji tauhidnya keliru, yang kemudian kemasukan jin, sehingga mempunyai anggapan Gusti Allah kayak ngono iku. Ini ketika diingatkan dengan syariat, ketika diingatkan dengan ilmu-ilmu yang nyata, ini gak mau. Alah kowe iku tingkatanmu si opo. Lha ngoten biasa ngoten. Nah, padahal mukasafahnya dia itu bukan mukasafah yang hakiki, tapi dileboni karo jin. Niku bahaya sekali. Sebab amaliyah apapun, baik niku surat Ikhlas, baik itu istighfar, ketika nanti tujuan di dalam amal tersebut tidak lillah, rawan dimasuki oleh jin. Karena jin sudah kadung janji kepada Allah, summala atyannakum min baini aidihim wa an aimanihim wa an samailihim wa la tajidu aksarahum syakirin illa ibadakal mukhlasin. Jadi semua orang akan bisa dimasuki oleh setan. Semua orang akan dimasuki oleh jin. Bahkan Kanjeng Allah Ta'ala mengatakan Nabi pun tidak lepas daripada setan. Wa ja'alna likulli nabiyyin adu wasyayatinal insi wal insi. Nabi pun akan dimasuki
setan jin dan setan manusia digodho karo setan jin dan setan menungso. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang memang ikhlas tidak bisa dimasuki, angkat tangan mereka. Yes. Walakin lam yatakalam, tapi ora tau ndhawuhaken sapa anbiya alaihi salatu wassalam al khalqi sertane makhluk illa fi ilmi thariq, angin ing dalem ilmu kang nuduhaken dalan maring Gusti Allah wal irsyad lan nuduhaken ilahi maring thariq. Walaupun toh ilmu mu'amal, ilmu mukasafah itu adalah ilmu yang puncak yang diharapkan oleh siddiqin, yang diharapkan oleh thalibin, tapi tidak diberi dispensasi untuk ditulis di dalam kitab dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan kepada makhluk kecuali hanya ilmu muamalah, ilmu yang bisa mengantarkan jalan menuju kepada Allah. Wa amma ilmu mukasafah, anapun ilmu mukasafah iku falam yatakallamu, mongko ora tau ndhawuhaken sapa Kanjeng Nabi fi ing dalem mukasafah illa biromzi angin kelawan rumusan. Rumusan niku sindiran wal imailan isyarah ala sabili tamsil ing atase dalam nyontokaken wal ijmalan global, tidak menyebutkan secara detail. Di antaranya contoh daripada tamsil yang telah disampaikan oleh Rasulullah yaitu hadisnya Harisah bin Malik Al-Ansari. Ketika Rasulullah menanyakan kepada Harisah bin Malik Al-Ansari, "Kaifa asbahta ya Harisah? Bagaimana kondisimu pagi ini wahai Harisah?" Qala asbahtu mu'minan. Asbahtu mu'minan haqqo. Saya sekarang kondisinya mukmin dengan beneran, dengan hak. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Harisah, "Ya Harisah, inna likulli qaulin haqiqatan, fama haqiqatu imanika." Maaf, setiap pernyataan itu harus ada hakikatnya, ada buktinya. Apa bukti keimananmu? Faqala azabtu nafsi anid dunya. Hati saya sudah berpaling dari dunia belas, gak mikir kaken dunia, gak enek belas. Fastawa indi hajaruha wa zahabuha. Menurut saya antara batu dengan emas niku pun mboten wonten bedane belas ya Rasul. Fa ashartu laili wa ma'namtu nahari wa ka'anni aro arsa rabbi wa ka'anni aro arsi barisan. Setiap malam dan siang saya tidak bisa tidur karena dihantui seperti arsy-Nya Allah ada di depan saya. Wa ka'anni anduru alal jannah yatazawwaru anha yatazawwaru fiha, seakan-akan saya bisa melihat surga. Saya melihat surga ketika melihat jannah, di dalam surga saling ziarah satu dengan yang lain. Dan asma'u ghawa'a ahli nar fiha, saya mendengarkan jeritan-jeritan orang ahli neraka. Sangat risih sekali saya Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi mengatakan arafta falzam, sudah kamu makrifat, sudah mukasafah, tetapkan semacam itu. Wa fi riwayatin Kanjeng Nabi mengatakan man sarrahu ayanduro ila man nawwara Allahu qalbuhu falyandur ila Harisah. Siapa orang yang ingin tahu, orang yang hatinya dibuka oleh Allah, maka atau mendapat ilmu mukasafah, maka lihatlah Harisah bin Malik. Ini seperti kata-kata Rasul hanya di dalam isyarah-isyarah begitu saja, tidak menjelaskan dengan gamblang. Kenapa? Ilman krono ngerti minhum saking ilman mengerti minhum saking ambiya bikusuri afhamil khalqi, kalawan cetheke kepahamane makhluk anil ihtimali saking nanggung. Krono para ambiya itu ngerti kalau para makhluk-makhluk itu tidak mampu untuk memahami ilmu mukasafah semacam itu. Padahal sedangkan ulama kami ikut serta tidak mau menjelaskan. Ulama-ulama tidak menjelaskan sebab apa? Wal ulama utai lama iku warasatul anbiya, jadi pewaris nabi. Kenapa kok pewaris nabi tidak warasatul rusul? Sebab anbiya ubani Israel, ya, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulamaku umat Muhammad itu statusnya podo karo Nabi Bani Israel, makanya disebut warasatul anbiya bukan warasatul rusul. Famalahum,
Mongko ora ana iku tetep kedhe ulama sabilun utawi dalan ilal uduli saking pindah annahji ta'asi saking dalane manut wal iktidai lan tegese manut Kanjeng Nabi fikit manigi ing dalem nyimpen ilmu mukasafah. Karena itu bagi ulama tidak ada jalan lain harus mengikuti Rasul di dalam merahasiakan ilmu mukasafah. Summa inna ilmal muamalah mongko kari-kari temen suni ilmu muamalah iku yang kosimu dadi kandum apa ilmu muamalah ila ilmin dhahirin maring ilmu zahir. Ilmu muamalah hubungan antar makhluk dengan makhluk, antar hubungan makhluk dengan Allah ini masih ada bahasan dua, ada ilmu zahir ani al ilmu bi amal jawarih, ilmu yang diimplementasikan dengan amal-amal jawarih. Wa ila ilmi batin, wa ila ilmin batinin dan maring ilmu batin. Akni al ilma bi amalil qulub gini ku ngaweruhi kelawan amaliyai ati wal jari lan kang lumaku alal jawarih. Wal jari wis titik. Wal jari utai perkara kang lumaku alal jawarih iku imma ibadatun ono kalane ibadah au adatun utawa kebiasaan. Apa yang dilakukan anggota niku ono kalane rupa ibadah seperti kita sholat, kita mengaji dan lain sebagainya. Ada kalanya cuma adat seperti rabi. Wong rabi niku bukan kebutuhan orang Islam tok, tapi semua makhluk, semua manusia baik muslim dan selain muslim butuh nikah. Mulane cara Imam Syafi'i niku duduk ibadah tapi adat, kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan binatang pun juga butuh nikah. Cuma tidak usah nikah, cuma kawinnya saja. Berarti kalau orang itu butuh kawinnya tidak nikah ya sama dengan binatang, itu aja. Wal jari alal jawari iku imat badah wa imat wa adat au adat utawa kebiasaan. Wal waridu tai perkara kang tumeka alal qulubi ngatasi pira-pira alati ya kang utawi alati iku bi hukmil ikhtijab kelawan hukum dadi aling-alingan anil hawasi saking panca indra min alamil malakut saking alam malakut iku Imam Mahmudun ana kalane kang den puji. Sesuatu yang menjadi dorongan hati, yang dikerentekkan hati, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, tidak bisa dilihat oleh mata dan telinga, tidak bisa dirasakan oleh lidah dan pengraba. Itu ada kalanya yang mazmum, ada kalanya yang mamduh, seperti selalu memuji kepada orang lain, selalu bertujuan untuk melakukan kebaikan. Ada yang mahmud, ada yang mazmum. Yang mazmum seperti membenci kepada orang, memaki-maki kepada orang, berniat jahat dan lain sebagainya. Karenanya fabil wajibi mongko kelawan perkara kang wajib ingka sama dadi kandum ingka sama dadi kandum apa hadzal ilmu iki ilmu lahir ilmu iki ilmu kebagi ila syatraini maring rong paron berarti rong paron separo loro. Imma apa rong paron niku zahirin rupane ilmu zahir akni ngarataken kelawan ilmu zahir al ilma ing ilmu bi amal jawarih kelawan amaliyai anggota. Nomor loro wa ila ilmin batinin lan maring ilmu batin. Akni ngarepaken ilmu batin. Oh, mulek balik neh kemang. Wal warid alal qulub ala tiya bi hukmil ikhtijab anil khawasi min alamil malakut iku Imam Mahmud. Bisikan-bisikan hati dari alam malakut. Alam malakut itu alamul arwah. Alami malaikat berarti alamul arwah. Iku Imam Mahmud wa Imam Mazmum. Fabil wajib ingko sama dadi kandum apa si ilmu apa si hadzal ilmu dadi kandum ila syatraini zahirin wa batinin.
Wasyatru zahir utawi separuh kang zahir al muta'alliqu kang gumantungan bil jawareh iku tangkosimu dadi kandum ila ibadatin wa adatin lan maring adat. Wasyatru al batin utawi separuh kang batin al muta'alliq bi ahwalil qalbi kang hubungan kelawan tingkai ati wa akhlaqin nufusi lan akhlaki pira-pira nafsu iku ingko sama dadi kandum apa si satrul batin ila mazmumin maring kang mazmum kang den wada wal mahmudin tingkai ati akhlaki nafsu niku ana sing nafsu mutmainnah enek nafsu lawamah enek nafsu al ammarah bisu gampangan ngoten ana sing mazmum ana sing mahmud. Fakulul majmu'i utahi sakabehane kumpulan iku arbaatu aksam. Lek ngono ana papat. Jadi ilmu zahir sing mazmum, ilmu zahir sing mamduh. Ilmu batin sing mazmum, ilmu batin sing mamduh utawa mahmud. Wala yasuddu lan ora mingu apa nazarun peninggal fi ilmil muamalah an hadzal aksami saking iki kidum-duman. Makanya tidak meleset ketika dibicarakan ilmu muamalah hanya 4 ini, muamalah zahir yang mazmum dan yang mamduh, muamalah batin yang zahir yang mazmum yang diwodo dan yang dipuji. Pas ini faktor yang pertama. Kenapa Imam Ghazali mendasari kitab ini dengan 4 dasar, yaitu ilmu ibadah, ilmu adat, muhlikat dan munjiat. Faktor pertama seperti yang disebutkan itu sebab itu merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa dilepas. Nah, dari sini mangke diterusaken faktor yang kedua, ini pertemuan maneh. Nah, tinggal 1 kali lagi tentang mukadimah. Niki sik mukadimah niki dereng bahasan blas. Mukadimah dawane banget dan insyaallah mukadimahnya itu 1 kali pertemuan lagi, ngoten lho. Mukadimah durung bahasan ihyai. 1 pertemuan kali lagi insyaallah pun selesai lek diparingi selesai. Pun saking niki lek wonten sing ditangletaken monggo, lek wonten lek mboten wonten nggih kita selesaikan monggo. Maaf, bukan sahabat itu yang membunuh. Yang membunuh Sayyidina Umar itu Lu'lu' al-Majusi. Yang membunuh Sayyidina Ali niku golongan Khawarij, bukan sahabat, orang yang tidak pernah belajar kepada Kanjeng Nabi. Orang yang munafik. Itulah orang yang pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi, tapi dia menentang Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi saja dianggap tidak adil di dalam membagi jarahan. Itu bukan orang sahabat yang manut di dunia. Abid Muawiyah bukan sahabat itu. Muawiyahnya sahabat. Nah, tapi Yazid bin Muawiyah beda. Mane wong anake kok Dan juga kita tidak usah membicarakan sampai Imam Ghazali ndawuhaken mungkin Yazid bin Muawiyah dosane entek. Masalah sing ngrasani wong sak donya lek dawuh Imam Ghazali lho. Dadi mungkin ae dosane Muawiyah sing kaya ngono iku Yazid bin Muawiyah itu habis krana dirasani karo wong sak donya akhirnya. Dan apakah itu yang menggerakkan Yazid bin Muawiyah atau oknum tentaranya? Ya semuanya masih tidak jelas. Ngoten lho. Tapi kesimpulannya di dalam pemerintahan Bani Umayyah karena dikuasai oleh Khawarij ini asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang kafir dan orang-orang yang dianggap kafir, termasuk Sayyidina Ali dianggap kafir. Kenapa? Karena tidak hanya Sayyidina Ali, Muawiyah pun dianggap kafir. Orang-orang yang menerima tahkim itu dianggap kafir oleh mereka. Dan Imam Ghazali, Sayyidina Ali tidak berani mengatakan mereka juga kafir. Mereka itu bukan orang kafir karena orang kafir tidak ahli sholat, tidak ahli puasa. Tapi mereka itu orang yang salah di dalam memahami sesuatu. Ngoten mawon anune.
Jadi atau pemahamannya sing salah. Ya entah itu dasar nafsu atau bagaimana. Kalau sahabat Nabi ada yang ditanggung swarga, ono sing ora ditanggung swarga, sing ditanggung swarga niku termasuk Ashabu Badri, termasuk Khulafa'i Rasyidin, yang lainnya ya tidak. Jangan dikatakan kalau membaca syahadat pada zaman Nabi niku diarani sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul niku juga membaca syahadat, juga hidup di zaman Kanjeng Nabi. Tapi kan ya orang yang munafik, hal lahirnya saja yang iman tapi batinnya tidak. Itu kalau zaman katakan itu sahabat, ya ndak. Nah, terus orang-orang yang oleh Abu Bakar diperangi karena tidak menerima, karena tidak mau bayar zakat. Yo pun iku diarani sahabat, ngoten lho. Nah, itu orang-orang itu ya itu zaman Rasul, dan dia itu mengatakan bahwa ayo iman nang Rasul, tapi menentang kepada Abu Bakar. Alasannya karena Abu Bakar bayar zakat itu hanya khusus kepada Nabi, tidak kepada Abu Bakar. Nah, terus untuk berlaku percekcokan seperti sampai terjadi peperangan antara pendukung Aisyah dengan Sayyidina Ali, ini aslinya bukan Aisyah merangi kepada Sayyidina Ali, tapi akan klarifikasi kepada Sayyidina Ali, namun oknum-oknum yang mengantarkan ini terus melakukan hal-hal yang menjadikan pertikaian di antara kedua pihak sehingga banyak yang gugur. Nah, itu saling membunuh. Bagaimana peperangan yang telah dilakukan oleh mereka itu berdasarkan ijtihad. Kita tidak perlu untuk campur tangan. Kulun bijtihadin yusibu, yang benar mendapatkan pahala 2, yang salah mendapatkan pahala 1. Nah, itu semuanya bukan membunuh sahabat boleh apa tidak? Ya tidak boleh. Nah, cuma dia melaksanakan itu karena ada, menurut pandangan dia ada hal yang bisa mengakibatkan menghalalkan membunuh. Termasuk Ma'is itu ya sahabat, tapi dibunuh. Kenapa? Karena ada hal yang bisa dijadikan justifikasi menghalalkan membunuh kepada Ma'is bab zina mukson. Nah, ngeten niku lho. Apa terus sampean katakan apa sahabat tidak berlaku? Ya berlaku, tapi ada hal yang menurut mereka ada yang mubih untuk qatli. Dan apalagi seperti setelahnya Sayyidina Ali, setelahnya Khawarij keluar dari tentara Sayyidina Ali, lalu ditandingi oleh golongan Syiah yang sangat fanatik kepada Sayyidina Ali, sampai akidahnya berlebihan mengatakan andai kata Ali itu salah tidak apa-apa, tidak berdosa karena maksum. Nah ini gitu, akhirnya akidah Syiah itu adalah imam itu adalah maksum, sehingga kalau sudah maksum melakukan salah ini tidak apa-apa. Yang kemudian keluarlah akidah Murji'ah, orang itu kalau sudah makrifat kepada Allah sekalipun untuk melakukan maksiat tidak berdosa. Ini golongan Murji'ah. Namun Syiah melakukan semacam itu kalau kita lihat dalam secara lahir, wong itu juga banyak dari zuriyahnya Rasul. Ini memang enggak pantas, tapi kalau kita lihat dari sifat manusiawi, kita itu tidak bisa menyalahkan semata, menyalahkan enggak. Kenapa? Ya nuwun sewu, bukan saya membela Syiah, tapi biar kita itu tidak segampang menyalahkan mereka. Bahwa setelah wafatnya Rasulullah pada hari Isnin, tapi dikebumikan hari Rabu karena menyelesaikan beberapa permasalahan yang banyak sekali, di antaranya yaitu Sa'ad bin Ubadah telah mendeklarasikan tentang kepemimpinannya di hadapan sahabat Ansor di Balai Saqifah, yang menginginkan sahabat Ansor punya tentara sendiri, punya presiden sendiri, Muhajirin punya presiden sendiri. Dan kemudian dalam pertemuan itu didobrak oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan
nahnul umara wa antum wuzara ala imah min Quraisy. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar membaiat kepada Sayyidina Umar, tapi malah justru terbalik, Sayyidina Umar membaiat kepada Abu Bakar dan diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain. Yang menjadi permasalahan di sini adalah Abu Bakar terus dibaiat, di situ tidak mengundang dari keluarga Rasul. Nah, cobalah nih, gak ngundang keluarga Rasul, padahal yang berkuasa ya itu Kanjeng Nabi. Coro sifat manusiawi, bukan masalah hukum. Ono pondok pesantren utawa ahli thariqah ngoten mawon, mursite sedo. Terus mari ngono santrine mendeklarasikan sebagai khalifah, sebagai pengganti, enggak menghubungi keluarga dalam. Lah iki ya dunia. Terus andai kata keluarga dalam dari sifat manusiawi niku terus ya protes terus gak setuju, cara manusiawi kan nggih wajar. Makanya kita juga jangan terus menyalahkan, itu juga banyak yang duria. Apalagi latar belakangnya Abu Bakar itu ayah ibu tiri. Yang namanya ibu tiri niku kedbiyen niku nggih kongkon walaupun to siapapun lah nek karo ibu tiri niku kongkon rukun, kongkon anu ngono kae, apalagi urusan jabatan dan lain sebagainya niki ya pasti sifat manusiawi. Lho teng mriki lah. Terus akhirnya terjadi Syiah yang mendukung kepada Sayyidina Ali karena sebagai keluarga sangat membenci kepada Abu Bakar, sangat membenci kepada Sayyidina Umar, sehingga terjadi yang semacam itu. Makanya bagi ahli sunnah wal jamaah di dalam permasalahan pertikaian semacam itu ya wa ma jara baina sahabi naskutu kulun bistiatin yusibu. Nah, saya sampaikan ini kita biar tidak terus menyalahkan mereka, padahal itu kan banyak dzurriyyah Rasul. Itu ya sifat manusiawi. Dan mungkin kalau menerpa pada sampeyan dewi, bapak duwe pondok gede, terus mari ngono sedo, terus santri ini mendeklarasikan sebagai khalifah, sampean gak diomongi katian jajal, kira-kira terus lho ngoten lho anu ya walaupun toh ini wisaroe kan Nabi Abu Bakar telah legalisasi oleh Rasulullah karena diperintahkan untuk menjadi imam sholat. Saiki santri senior dikongkon jadi imam sholat terus marono kiai ini sedo terus yang terusno santri senior niku terus jajal terus budi jajal. Lho niki anu saja sifat manusiawi saja. Nah, mestine lek cara agama ya enggak seperti itu, tapi sifat manusiawi itu nafsu itu karena kadang bisa menggeser tentang pengetahuan agama. Nah, ini sampai Abu Yazid memerintahkan Sayyidina Ibnu Mas'ud untuk melaknat kepada Sayyidina Ali, dipanggil ke ke pentas atau panggil ke mimbar. Kalau tidak mau melaknat Sayyidina Ali akan dibunuh. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengatakan, Allahumma amaroni Abu Yazid annal ana aliyan. Allahumma anhu. Ya Allah, Abu Yazid telah merintahkan saya untuk melaknati pada Ali. Laknatilah dia. Akhirnya selamat. Nah, padahal yang dimaksud laknatilah dia itu ya Abu Yazidnya, bukan alinya, kan ngoten lho nih. Nah, niki yang terjadi semacam itu. Makanya sudahlah yang lalu berlalu. Itu menjadi pelajaran. Kalau kita akan mendirikan khilafah, tentunya akan selalu diseret dengan akidahnya para pemimpinan dan tidak memperdulikan orang yang benar atau salah. Kalau nggak cocok dengan akidahnya pimpinan ya akan dilibas. Bagaimana seperti para sahabat dengan Abu Yazid dilibas semuanya karena nggak mengikuti, nggak mendukung. Nah ini kan ya kalau diteruskan sampai di Indonesia, naudzubillah min dzalik, pimpinane gak setuju karo tahlilan ngono wae. Engko sing wong tahlilan sing ziarah kubur dianggap musyrik. Nah, kalau sudah musyrik akhirnya faktulul musyrikin min haitsu wajadtumuhum la ya ndak karo-karuan to niku ngen. Karena kalau sudah mengkafirkan dalam akidah itu nanti akan menghalalkan di dalam masalah amaliyah dohir. Pertama dikafirkan, setelahnya itu baru digiring wong kafir kalah damule ndak karo-karuan itu nanti PKI yang
kedua. Nah, semacam ini loh. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah NU yang di situ mengatakan NKRI harga mati, bukan tidak paham dengan masalah khilafah. Nah, sudah paham tapi sudah mempertimbangkan masalah semacam itu. Dan memang kalau kita lihat dari dari urutan-urutan penguasaan di dalam agama, ini gilirannya sekarang yang berkuasa, yang menjadi peradaban dan menjadi percontohan penalaran agama Islam adalah Islam Nusantara. Islam Nusantara itu dari Islam dari daerah yang memang penghasilannya padi, makanannya padi. Ini sesuai dengan isyarah Al-Quran. Nah, pertama Muhammadur Rasulullah, Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, ya seperti itu. Nanti lek dasar jelasno tambah dawa. Nomor loro asyidda'u alal kufar, dipimpin golongane wong Khawarij. Jadi dari Bani Umayyah. Terus 3 ruhama'u bainahum, yaitu golongane Abbasiyah. Abbasiyah niku pamane Kanjeng Nabi sing paling muda. Ini niku Sayyid Abbas, putra-putrane yang mimpin, maksudnya Sayyid Abbas pun jatuh. Nah, terus setelahnya itu tarahum ruka'an sajidah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud masalukum fit Taurat. Terus terakhir wa masalukum fil Injil kazar'in akhrajat zar'ahu fa'azarahu fastaghlado wastawa ala suqih. Ini di dalam Injil dicontohkan dari golongan-golongan yang orang yang telah menanam padi, tumbuh besar sampai mengagumkan orang yang menanam. Kasar enakku yujibu zarro'ah liyagidal kufar, supaya wong-wong kafir serengan. Dan ini lek ditafsiri oleh Syarh Ramadan Al-Budi, terus Mbah Maimun Zubair, Islam yang dipimpin dalam peradaban orang-orang yang makanane nasi, panganane saka beras niku ya wong Indonesia, niki jenenge Islam Nusantara. Dan itu terbukti kalau kita lihat di Yaman, wong niku padha Islami, padha bangsane, padha bahasane, sampai saiki belum selesai gelutai. Terus seperti di Mesir ya padha Islami, podo bahasane, podo bangsane yo gelutai. Di Palestina sampai sekarang yo enggak selesai. Baghdad wis hancur lebur kaya ngoten. Lah ini sing padahal satu bangsa, satu bahasa, satu agama. Indonesia yang terdiri dari berbagai bahasa, berbagai bangsa, berbagai agama bisa bersatu semacam ini karena dikumpulkan di dalam Pancasila atau PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang 45. Pun niki harga mati, tapi tetap kita memperjuangkan berlakunya syariat, tapi tidak formal, tetap di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggih, terus wonten malih dipun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'ulana biha indaka darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana ikhwanana wa dzurriyyatina min alimil khair wa mulama'i kalamina mukhlisina min ibadika sholihin wa min ibadikal wari'in wa min ibadikal qani'in. Allahumma inna nastaudiuka ma alam tanah fakhfatu wa la tansana wardudu ila inna inda hajatina. Allahumma inna nastaudiuka ma alam tanah fakhfatu wa la tansana wardudu ila inna inda hajatina. Allahumma nastaudiuka ma alam tanah fakhfatu wa la tansana wardudu ila inna inda hajatina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.